Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah semua Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya juala sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang membicarakan tentang bab nikah haji dan umrah. Diiringi dengan sholawat serta salam, semoga pula terlimpahkan juga kepada panutan kita, ikutan kita, junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita pula sama-sama berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa bi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jemaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baiklah, kita akan melanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Sunat masuk ke dalam kota Makkah dengan berjalan kaki tanpa memakai sandal, dengan syarat jika tidak mendatangkan kesukaran atau kesulitan. Sunat masuk ke dalam kota Makkah dengan berjalan kaki tanpa memakai sandal, dengan syarat tadi jika tidak mendatangkan kesukaran. Tidak ditakutkan kakinya terkena najis dan tidak menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan sesuatu pekerjaan karena berjalan tanpa memakai sandal. Artinya batisnya masih sehat, ya. Tidak ada apa-apa, takutan misalnya korban, misalnya takutan karena najis,
pada takutan karena segala macam duri atau pling kaca. Berjalan kaki tanpa sandal menunjukkan tanda merendahkan diri dan menunjukkan budi yang tinggi. Karena itulah disunatkan berjalan tanpa memakai sandal dari awal ihramnya dengan syarat yang disebutkan di atas tadi. Artinya kadang mendatangkan kesulitan, jalan kesukaran, ataupun misalnya kakinya kadang-kadang najis, itu disunatkan tanpa sandal berjalan masuk ke dalam kota Makkah. Dan bagi perempuan lebih afdal berkendaraan. Ini bagi perempuan lebih afdal berkendaraan. Seyogianya bagi orang yang ingin masuk ke dalam kota Makkah menanamkan rasa takut, khusyuk dan tawadu, dan merasakan dirinya banyak berbuat salah. Perasaan yang seperti itu selalu dipelihara sampai masuk melalui babus salam, ya, sampai masuk melalui babus salam. Dan apabila dilihatnya Ka'bah atau bagi orang yang buta atau bagi orang yang masuk dalam keadaan gelap sampai ia melihat Ka'bah, kalau tidak ada yang melindunginya dan di tempat itu, hendaklah berhenti untuk berdoa. Nah, jadi masuk mulai babus salam. Ada babus salam yang diminta. Barangkali hadir dan babus salam di tangannya tahu lah sampean. Bapaknya tahu lah sampean babus salam itu tangannya mana? Ya, lain di bawah keren jam-jam itu lah. Ya setelah, oh setelah bawah keren jam-jam itu, kita coba baca itu kan pintu-pintunya itu. Cuma kita kalau hendak masuk ke masjid itu ya kan, kita harus lihat pintunya, pintu apa bacanya. Jadi supaya mudah, karena kalau di situ juga, amun kadang kita kayak itu nyasar, sama pada jadi di situ pas di muka, ya kan, di muka pintu hendak masuk itu sudah terlihat Ka'bah, sudah terlihat di bawah keret jam-jam tinggi itu. Kalau di pintu-pintu yang lain itu belum terlihat nih lindung. Jadi di situ ya bintangnya. Menurut kemarin tuh ya di situ. Penginapannya hotelnya di bawah keren jam-jam itu. Pas begitu keluar dari hotel itu langsung halaman masjid, langsung kelihatan jauh-jauh itu sudah kelihatan sudah Ka'bah. Nah, ketika melihat Ka'bah itu lalu kita membaca doa sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW, dan mengangkat kedua tangannya dengan rasa khusyuk
dan tawadhu serta perasaan takut karena mengagungkan Allah. Inilah doa yang dibaca pada waktu itu. Nah, lalu berdoa ketika melihat Ka'bah itu berdoa, Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarabihi azam wa azamihi mimman hajjahu aw itamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Allahumma antas salam wa minkas salam rabbana bisalam. Itu doanya. Ya Allah, tambahilah Baitullah ini akan ketinggian, kebesaran, kelebihan dan kemegahannya, dan tambahilah akan orang yang memuliakannya dan membesarkannya, dan mereka yang menunaikan haji dan umrah pada Baitullah ini akan ketinggian, kelebihan, kebesaran dan kebajikan. Ya Allah, Engkau jua yang sejahtera, dan kesejahteraanmu anugerahilah kami kesejahteraan. Nah, itu artinya. Sesudah itu diiringi dengan doa yang dikehendaki untuk memohon segala yang dikehendaki. Artinya berdoa itu hanya doa kita, apa kita kehendaki ya. Dan yang terutama memohon ampunan Allah, ya kan, mohon ampunan. Kemudian masuk ke dalam Masjid Haram melalui pintu Bani Saibah. Pintu Bani Saibah. Sunat bagi orang yang mengerjakan tawaf qudum sebelum membuka pakaian ihram mencari lebih dahulu rumah tempat menginap. Sunat bagi orang yang mengerjakan tawaf qudumnya dengan tawaf selamat datang, papayala pemulaan datang. Sebelum membuka pakaian ihram, ialah mencari lebih dahulu rumah tempat menginap. Karena tawaf qudum itu penghormatan bagi Allah. Karena itulah jangan mengerjakan sesuatu selain dari mengerjakan tawaf qudum, terkecuali karena ada uzur. Umpamanya dilihatnya orang sedang mengerjakan sholat berjamaah atau hendak mendirikan sholat berjamaah atau waktu sholat sudah tempat sekalipun sholat sunat atau dilarang melakukan tawaf atau tempat tawaf sangat sesak yang ditakutkan akan mendatangkan mudarat, maka hendaknya didahulukan sholat sunat tahiyatul masjid dalam bentuk yang kedua. Artinya mengenai tawaf kita ketika masuk kira sesak misalnya, atau orang sudah mendirikan sholat. Biasa kalau orang sudah hendak mendirikan sholat itu ada lagi lintasan tawaf tuh tertutup sudah. Nah itu sholat tahiyat masjidnya lagi ya, sholat tahiyat masjid. Tapi kalau masih tawaf ya, nah tawaf itulah mengganti sholat tahiyatul masjid. Bahwasanya tawaf qudum itu bagi orang yang masuk kota Makkah dengan tidak berihram atau berihram dalam haji ifrad atau haji qiran dan masuk ke kota Makkah sebelum wukuf di Arafah, karena bagi mereka tidak mempunyai tawaf wajib. Berbeda dengan orang
yang berihram umrah, yang berihram umrah tidak disunatkan mengerjakan tawaf qudum karena yang diwajibkan kepada mereka mengerjakan tawaf umrah. Dan kalau tawaf umrah telah dikerjakan, maka masuk ke dalam tawaf qudum. Masuk ke dalam tawaf qudum. Dan juga tidak disunatkan kepada orang yang masuk ke dalam kota Makkah yang mengerjakan haji ifrad atau haji qiran, atau haji qiran, maka masuk ke kota Makkah sesudah wukuf di Arafah. Ini bagi orang yang mengerjakan haji ifrad atau haji qiran. Maka masuk ke kota Makkah sesudah wukuf di Padang Arafah, sesudah lewat tengah malam, karena diwajibkan kepadanya hanya mengerjakan tawaf haji. Maka apabila dikerjakannya tawaf haji, termasuklah di dalamnya sudah tawaf qudum. Tawaf qudum tidak terhapus karena duduk di dalam masjid. Kendati pun tawaf qudum itu penghormatan kepada Allah. Sunat bagi perempuan yang baik-baik dan yang cantik menunda tawaf qudum sampai waktu malam, kalau tidak ditakutkan kedatangan haid. Sunat bagi yang ingin masuk ke tanah haram atau kota Makkah berihram umrah. Kemudian pasal berikutnya wajib dan sunat tawaf. Apa aja wajib dan sunat tawaf? Wajib tawaf ada 8 perkara. Wajib tawaf ada 8 perkara. Yang pertama, menutup aurat. Ya, menutup aurat. Yang kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang ketiga, suci pakaian, badan, dan tempat tawaf. Karena tawaf sama dengan sholat, ya. Jadi harus suci pakaian, suci badan, dan tempat tawaf. Karena tawaf sama dengan sholat. Kalau seorang berhadas atau bernajis, baik tubuh, pakaian, atau tempat tawafnya, dengan najis yang tidak dimaafkan atau terbuka aurat, sedang ia mampu menutupnya di dalam tawaf, ya, hendaklah ia bersuci dari hadas dan najis. Hendaklah ia bersuci dari hadas dan najis. Apabila tadi ketika tawaf itu bernajis atau terkena najis, ya, yang tidak dimaafkan, lalu bersuci dan dari hadas dan najis tadi, dan menutup auratnya, dan kemudian meneruskan tawafnya sekalipun dengan sengaja dan lagi lama waktunya terputus, ya, berapa? Kalau ya misalnya ketika sedang tawaf sekelilingan, yang satu keliling tidak apa-apa, 2 keliling tidak apa-apa, 3 keliling misalnya hadas, ya kan, pangantun misalnya atau makanan najis, basuh itu, bersuci itu, yang wudhu dulu, ada lanjutkan lagi gawian tawaf tadi, ya kan. Karena di dalam tawaf
tidak disyaratkan mualat. Seperti mualat ini berturut-turut seperti wudhu, ya kan? Tetapi sunat baginya mualat. Sunat baginya mualat tawaf, sunat saja tidak kata wajib. Karena disebutkan di atas tadi, ya. Kemudian banyak najis di tempat tawaf itu sudah umum. Karena itu dimaafkan najis yang sukar dihindarkan pada musim haji dan pada musim yang lainnya, dengan syarat kalau tidak sengaja berjalan di atas najis itu. Dan salah satu dari najis pada kakinya yang basah. Dan kalau tidak mampu menutup aurat, hendaklah tawaf dengan terbuka auratnya dan tidak wajib mengulang kembali tawafnya. Orang yang bertayamum dan yang kena najis yang tidak mampu mendapatkan air boleh mengerjakan tawaf rukun agar dapat bertahallul. Kemudian apabila kembali ke Makkah wajib mengulang lagi tawafnya. Wajib tawaf yang keempat, hendaknya tawaf itu mengelilingi Baitullah, dan Baitullah dijadikan pada sebelah kirinya dan berjalan ke arah depan, ya. Jadi Baitullah itu tidak di sebelah kiri kita, sebelah kiri kita sini. Apa kalaunya nih? Melawan putaran jam, ya kan? Kalau jam kayak itu putarnya, ya kalau tahun kayak itu. Nah, mulai tangannya di Hajar Aswad. Nah, jadi kita Hajar Aswad kita. Amun yang di bawah, ya kan? Di bawah di tangan itu kan tacapan tuntungnya, langkas tuntungnya. Amun nampak jauh, talambat tuntungnya, apalagi di atasnya. Di atas tempat atap tuh, nah itu lambat banget tuh, jauh banget sekeliling itu, ya kan? Gak kecuali pakai skuter. Kebanyakan orang yang di atas pakai skuter, ya kan maju. Amun berjalan batas lampah. Yang di atasnya nyampe atap tuh, nah kalau yang di bawahnya kada atap tuh, ya kan tergantung juga udah cepat karena terjauh malah ya kulit ya kan. Kalau yang parah aja akas juga untungnya. Dan berjalan ke depan tadi atau ke belakang atau Ka'bah berada di depan atau di belakang, dan dia berjalan ke arah samping atau Ka'bah berada di sebelah kiri namun dia berjalan ke arah belakang, maka dalam 5 contoh ini tidaklah sah tawafnya. Berjalan ke arah belakang jangan ada sah. Jadi yang sah tawafnya, ya kan, berjalan ke arah depan, ya kan, dan Ka'bah itu di sebelah kiri kita. Kalau Ka'bah berada di sebelah kiri dan berjalan ke arah depan yang menuju ke arah Hajar Aswad, maka tidak ada bedanya dengan orang yang
berjalan kaki dalam posisi biasa atau berjalan yang kepalanya ke bawah dan kakinya ke atas, atau berjalan merangkak, atau dengan cara mengesot gitu, atau dengan bertiarap, atau bertelentang. Sekalipun dapat berjalan seperti biasa, maka sahlah tawafnya dalam 6 bentuk ini. Jadi boleh ya Pak, apa namanya, tawaf itu misalnya, tapi jarang terjadi lah. Misalnya apa, kepala di bawah, kaki di atas, jarang terjadi. Atau misalnya melangkah atau berkesot, ya sah-sah aja ya. Atau misalnya ada yang bertanduk, misalnya anak berjalan bertanduk, ya kan, 4 di tanduan, apa saja, atau berkursi roda, atau apa, sah-sah aja. Ketahuilah, memadai berjalan dengan kepala dan kaki ke atas seperti yang diterangkan di atas dalam kitab Tuhfah. Tapi jarang terjadi karena ada orang itu yang akan berjalan batu seperti berjalan tangan. Namun Syekh Khatib menulis di dalam kitabnya Mughni mengatakan cara yang seperti itu tidak memadai udah sini, tidak cukup, karena tawaf dengan kepala ke bawah dan kaki ke atas menuju pintu Ka'bah dan mengelilingi Ka'bah yang seperti ini tidak akan terjadi kecuali berjalan mundur, ya, berjalan mundur. Kalau menghadap Ka'bah disebabkan membaca doa atau karena membuat sesuatu yang lain, maka langsung berjalan, terkecuali sesudah kembali mengiringkan Ka'bah. Sekalipun sebagian tempatnya berdiri tidak dihitung tawaf. Syarat yang kelima, hendaklah tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Jadi tawaf itu mulainya di bintangan, ya kan, Hajar Aswad. Maka tidak terhitung tawaf kalau dimulai dari bagian lain, sekalipun karena lupa. Karena itu ya harus kembali lagi ke Hajar Aswad, dan dari sanalah ia memulai tawafnya. Jadi bintangan Hajar Aswad, ya kan. Nah, lalu disitulah memulainya, ya kan. Bismillah, Allahu Akbar. Tadi sama isyarat Hajar Aswad kalau kucuk, ya kan. Kalau misalnya mulainya tidak di Hajar Aswad, nah itu tidak dihitung putarannya, ada terhitung. Ya, jadi terhitung satu putaran itu mulai di Hajar Aswad setarnya dan finishnya di Hajar Aswad juga. Itu sekali putaran. Kalau mau misalnya mulai dari Rukun Yamani, kasihnya Rukun Yamani karena ini ya, atau di Multajam nanti bintangan pintu, ada bisa juga. Atau bintangan makam Ibrahim misalnya, ada bisa juga. Sampai ke situ kita ada terhitung putaran, ya. Yang terhitung putaran satu putaran ya mulai bintangan Hajar Aswad itu.
Maka kalau tidak bertepatan dengan Hajar Aswad atau sebagian sisi kirinya, umpamanya sebagian sisi kirinya melewati Hajar Aswad mendekati ke pintu Ka'bah, ya, atau meletakkan niat lebih dahulu dan bertepatan sisinya ke Hajar Aswad atau terlambat, maka tidak sah tawafnya. Nah, ya, tidak sah tawafnya. Nah, makanya jadi harus bujur-bujur. Makanya orang tawaf orang umrah itu ya kan, sebelum umrah itu manasik dahulu, ya kan, belajar dahulu, ya kan, kayak apa cara tawaf itu yang benar, yang betul. Nah, kira sampai di sini dulu ya kan yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Dosa orang tua kita, guru kita, dan orang-orang muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita. Amin. Dan dunia atau hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.